Selamat datang di audiobook channel. Jangan lupa subscribe dan like channel ini, karena itu sangat mudah buat kamu dan sangat bermanfaat buat kami. Pencarian. Suatu kali, ada anak muda cerdas yang mencari seorang manajer istimewa yang dapat memimpin dan mengelola di dunia masa kini yang selalu berubah. Dia ingin menemukan seseorang yang mendorong orang lain menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan mereka, sehingga keduanya menjadi lebih bermakna dan dapat dinikmati. Dia ingin bekerja untuk manajer seperti itu dan ingin menjadi seperti manajer itu. Selama bertahun-tahun pencariannya telah membawanya ke penjuru dunia. Dia sudah pernah mengunjungi kota-kota kecil, juga banyak ibu kota negara-negara besar. Pemuda ini pernah berbicara dengan macam-macam manajer yang berusaha menghadapi dunia yang berubah dengan cepat, para eksekutif dan pengusaha, pegawai pemerintahan dan aparat militer, presiden berbagai universitas dan direktur yayasan, manajer toko dan gerai, restoran, bank, dan hotel, laki-laki dan perempuan, muda dan tua. Dia telah mengunjungi berbagai jenis kantor, besar dan kecil, mewah dan sederhana, dengan atau tanpa jendela. Cara manusia. Pemuda itu mulai melihat rangkaian lengkap mengelola manusia. Akan tetapi dia tidak selalu menyukai yang dilihatnya. Dia telah melihat banyak manajer kuat, yang organisasinya kelihatan menang sementara orang-orang yang bekerja di sana kalah. Beberapa menganggap diri mereka manajer yang baik. Banyak juga yang menganggap sebaliknya. Ketika pemuda ini duduk di dalam ruangan setiap orang kuat itu, dia bertanya, seperti apa Anda menilai diri sendiri sebagai manajer? Jawaban mereka hanya berbeda sedikit. Saya seorang manajer garis bawah, saya menguasai situasi, kata mereka kepadanya. Keras kepala, realistis, mengutamakan laba. Menurut mereka, dengan cara itulah selama ini mereka mengelola dan tidak melihat alasan untuk berubah. Pemuda itu mendengar nada bangga di dalam suara mereka dan di dalam ketertarikan mereka kepada hasil. Dia juga bertemu dengan banyak manajer baik, yang pegawainya kelihatan menang sementara organisasi mereka kalah. Beberapa orang yang melapor kepada mereka menganggap mereka manajer yang baik. Atasan tempat mereka melapor pernah memiliki keraguan. Ketika anak muda itu duduk dan mendengarkan orang-orang baik itu menjawab pertanyaan yang sama, dia mendengar, saya seorang manajer yang partisipatif, suportif, penuh perhatian, humanis. Mereka juga merasa selama ini selalu mengelola dengan cara itu dan tidak melihat alasan untuk berubah. Dia mendengar nada bangga di dalam suara mereka dan di dalam ketertarikan mereka kepada manusia. Tapi pemuda itu merasa terganggu. Sepertinya hampir semua manajer di dunia masih mengelola dengan cara yang sama dan terutama tertarik baik kepada hasil maupun kepada manusia. Manajer yang tertarik kepada hasil sepertinya seringkali dicap autokrat, sementara mereka yang tertarik kepada manusia seringkali dicap demokratis. Pemuda itu menyadari masing-masing tipe ini, autokrat yang kuat atau demokrat yang baik, hanya efektif sebagian. Rasanya seperti menjadi setengah manajer, pikirnya. Dia kembali ke rumah, lelah dan patah semangat. Mungkin dia sudah lama menyerah terhadap pencariannya, tapi dia mendapatkan satu keuntungan besar. Anak muda ini tahu pasti apa yang sedang dicarinya. Di dalam masa perubahan ini, pikirnya, manajer yang paling efektif mengelola diri mereka sendiri serta orang-orang yang bekerja bersama mereka sehingga baik orang itu maupun organisasi mendapatkan keuntungan dari kehadiran mereka. Pemuda itu telah mencari seorang manajer yang efektif kemana-mana, tapi hanya menemukan beberapa. Segelintir dari mereka tidak ingin membagikan rahasia mereka. Dia mulai berpikir tidak mungkin akan menemukan apa yang dicarinya. Lalu dia mulai mendengar cerita-cerita indah tentang seorang manajer istimewa yang, ternyata, tinggal di kota tak jauh dari tempat tinggalnya. Dia mendengar orang-orang itu suka bekerja untuk pria ini dan mereka bersama-sama membuat hasil yang hebat. Dia juga mendengar ketika menerapkan prinsip manajer tersebut di dalam kehidupan pribadi, orang-orang juga mendapatkan hasil yang baik. Pemuda itu ingin tahu apakah semua cerita itu benar dan jika ya, apakah orang ini bersedia membagikan rahasianya kepadanya. Karena penasaran dia menelepon asisten manajer istimewa ini untuk melihat kemungkinan mendapatkan janji temu. Dia kaget karena asisten itu langsung menghubungkannya dengan si manajer. Pemuda itu menanyakan kemungkinan si manajer dapat bertemu dengannya dan manajer itu berkata, kapan saja boleh di minggu ini, kecuali Rabu pagi. Silakan pilih waktunya. Pemuda itu kebingungan. Manajer seperti apa yang memiliki waktu luang seperti itu?
Tetapi dia juga terkesima dan pergi menemui sang manajer.